Minumlah Cak Bagus. Ayo minumlah. Kamu sekarang kamu harus minum. Kamu harus memakan makanan kesukaan kami. Kamu tidak boleh menolak Cak Bagus. Kalau kamu menolak, kamu mati. Malam berjalan lambat. Pagi yang ku nanti seakan enggan datang. Hanya rasa gelisah yang masih setia menemani. Ada semacam kerinduan dan penyesalan menghimpit dalam ruang batinku. Berkali-kali aku menghela nafas, berharap rasa gelisah itu segera pergi. Dalam dekapan kesepian itu, terlintas senyum yang tidak akan pernah bisa kuhapus. Terlintas bagaimana kering manja mata indah itu meneduhkan hati. Terlintas pula bagaimana mata indah itu meneteskan air mata, tanda telah terjadi luka di hatinya. Berkali aku mencoba melepas semua bayangan keindahan bersamanya. Namun hati kecil ini selalu berbisik, tetap tinggallah. Tinggallah di remang bayang itu, berharap suatu saat bahagia memang datang pada waktunya. Semarang, 2009. Pada tahun itulah kisahku berawal. Sebagai seorang desainer tata ruang, terkadang aku harus kesana kemari melihat lokasi yang akan ditata. Aku masih ingat, seorang klien menghubungiku lewat pesan singkat untuk membicarakan tentang pembuatan kolam di rumahnya. Beliau hanya mengatakan mempunyai lahan seluas 15 meter persegi dan minta dibuatkan kolam. Setelah minta alamat rumah beliau, maka aku pun segera menuju ke sana. Berharap kali ini mendapat borongan dengan harga yang sangat baik. Tentu aku tidak sembarangan membuat desain dalam penggarapannya. Selalu kuperhitungkan secara matang, baik secara fungsi maupun keindahan. Rumah berdesain minimalis itu tampak sangat asri. Ada taman anggrek di samping kiri rumah. Ada juga beberapa taman bonsai yang memang sangat elok dipandang mata. Aku mengecek alamat rumah, memastikan bahwa rumah inilah yang sedang aku tuju. Aku menekan tombol kecil di atas daun pintu. Tidak seberapa lama, seorang wanita muda keluar dari pintu itu. Tubuhnya tinggi semampai, lesung pipi menghias senyum dengan anggun. Dan kerling mata itu seketika membuat jantungku berdesir hebat. Seorang wanita yang sangat cantik, dalam balutan hijab, membuat kecantikan itu semakin memancar. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Bibir merah wanita itu bergerak menanyakan namaku. Aku tentu saja gugup, namun harus kujawab pertanyaan itu. Saya Ndaru. Maaf, benarkah ini rumah Pak Endung? Tadi saya janji bertemu dengan beliau. Wanita cantik itu kembali tersenyum. Lesung pipinya terlihat jelas menambah kecantikan di wajahnya. Iya benar. Silahkan duduk dulu, Mas. Bapak baru sholat. Setelah mempersilahkan aku, si Mbak kemudian masuk. Sementara beberapa saat aku duduk menunggu di teras rumah. Tentu pikiranku masih terkagum akan kecantikan yang baru saja tersaji di depan mata. Tidak seberapa lama kemudian, seorang bapak parubaya muncul dengan tersenyum tipis. Aku lantas berdiri dan menyambut uluran tangan beliau. Aku sudah kembali duduk ketika wanita cantik tadi kembali keluar dengan membawa minuman dan beberapa toples makanan. Dengan senyum ramah, lalu mempersilahkan aku untuk menikmati hidangan yang sudah berbaris rapi di meja. Aku hanya mengangguk. Itu anak saya, Mas, Ratih.
Ratih Padmasari. Kata beliau memperkenalkan nama anaknya. Sesaat kemudian, aku melupakan wajah Ratih yang cantik. Aku berkonsentrasi untuk memahami permintaan klienku, Pak Endung. Setelah beberapa lama kami berdiskusi, dan aku telah mempunyai gambaran apa yang menjadi maksud permintaan Pak Endung barusan, aku pun segera pamit untuk membuat gambar perkiraan dan estimasi biaya tentunya. Sejak saat itulah, intensitas pertemuanku dengan Ratih semakin sering. Dan dalam setiap pertemuan itu, Dara cantik itu selalu tersenyum ramah dengan tawa yang renyah. Dalam anganku yang melayang setinggi langit, senyum itu bagai mengajakku untuk membina rumah tangga. Namun untuk ungkapkan perasaan hati, rasanya masih sangat terlalu dini. Maka seiring berjalannya waktu, ketika garapan kolam Pak Endung selesai, aku tetap menjalin komunikasi dengan Ratih. Bahkan sekali waktu aku tetap berkunjung ke rumahnya, berdalih melihat kolam ikan yang kubuat, apakah ada kendala dan sebagainya. Bibir indahnya selalu menyungging senyum ketika menyambutku datang, dan lentik bola matanya itu selalu menari di anganku. Senja itu, Mentari hampir pulang ke peraduannya. Mungkin bersiap disambut oleh kehidupan di sebalik bumi yang kupijak ini. Warna kuning kemerahan menghiasi langit yang cerah, secerah senyumku ketika mendengar dering ponsel yang berbunyi. Aku segera mengambil ponsel dari dalam saku. Aku hampir yakin bahwa Ratih yang sedang menghubungiku. Namun aku sedikit kecewa karena yang tertera di layar ternyata nama Pak Endung. Rasa kecewa karena Ratih bukan yang menelepon, terbayar karena nanti malam aku diundang makan malam ke rumah beliau. Tentu bukan sekedar makan malam, beliau juga mengajak beberapa rekan bisnisnya. Beliau hanya mengatakan akan ada proyek bagus buatku. Nanti malam sehabis Isya, Bapak harap Mas Daru tidak ada acara. Akan ada beberapa tamu ingin bertemu. Begitulah suara beliau dari seberang sana. Aku pun mengiyakan undangan beliau. Debar jantungku semakin terasa ketika jarum jam di arlojiku berjalan semakin mendekati waktu yang diminta Pak Endung. Bukan tentang siapa tamu Pak Endung atau untuk apakah tamu Pak Endung ingin menemuiku. Namun, bayang serat wajah Ratih yang cantiklah alasan mengapa debar itu semakin kuat terasa. Puas menikmati hidangan bersama Pak Endung sekeluarga dan 3 orang tamu beliau, kami pun beranjak dari meja makan dan kembali ke ruang tamu, membicarakan mengenai kesibukan kami masing-masing, hingga pada akhirnya sampailah kami pada pokok pembicaraan. Pak Endung yang puas dengan hasil pekerjaan taman yang kubuat, rupanya menarik hati ketika rekannya pula untuk minta dibuatkan desain sekaligus penggarapan taman dan kolam. Tentu yang lebih bagus dari Pak Endung, kelakar mereka. Kalau sudah rezeki memang tidak akan kemana, batinku. Memang seharusnya harus tekun dan sabar. Kuasailah minimal 1 bidang pekerjaan dan jadilah profesional. Berawal dari Pak Endung, rezekiku dalam hal tata taman semakin berkembang pesat. Selesai membuat 1 taman, dilanjut membuat taman di tempat lain. Dalam sela kesibukan itu, pada akhirnya aku memberanikan diri menyatakan perasaan kepada Ratih. Dan betapa apa yang kuperkirakan tidak meleset dari dugaan. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Desember 2010.
merupakan awal-awal aku dan Rate merajut kebahagiaan. Kami merasa inilah saat kami membangun masa depan kami. Masa depan yang sudah tampak sangat indah di depan mata. Namaku semakin dikenal orang, hingga aku bisa menabung untuk membeli sebidang tanah, meski tidak terlalu luas. Tentu bapak, ibu, dan adikku merasa bangga memiliki aku, tidak terkecuali Rate. Kebahagiaan itu kurasakan hingga pada awal-awal tahun 2014. Gemerlap dunia terkadang membuat orang lupa. Mudahnya mencari uang, kemudian lupa cara memanfaatkannya. Lupa siapa yang membuatnya sukses. Lupa akan jejak bagaimana waktu awal dulu merintis. Lupa bahwa di balik kesuksesan itu ada orang lain yang selalu mendukung dan memohonkan doa. Kehancuran itu berawal ketika seorang klien mengajakku ke suatu bar di tengah kota. Di sanalah aku mulai mengenal minuman keras yang saat itu mereka sebut dengan wedang gala. Mulanya aku selalu menolak, namun bisikan lembut untuk sekedar mencicipi akhirnya berhasil membuatku tergoda. Memang hanya pahit yang kurasakan, bahkan harus menjadi bahan tertawaan ketika dalam beberapa toko saja aku sudah terkapar tidak berdaya. Pusing, mual, bercampur aduk menjadi satu. Tidak hanya sekali dua kali klienku tersebut kerap kali mengajakku ke bar. Dia mengatakan kalau yang kemarin-kemarin hanyalah perkenalan. Nanti kalau sudah terbiasa, 10-20 botol pun terasa kurang, barulah kamu disebut laki-laki. Benarlah bahwa ibu kejahatan adalah minuman keras. Sekali dua kali aku memang mudah terkapar, namun setelahnya aku seperti kecanduan. Dalam keadaan setengah mabuk itulah terkadang aku menjadi liar. Bahkan bukan hanya sekali dua kali, aku sering mengirim orang ke UGD di rumah sakit. Sikapku terhadap bapak, ibu, dan adikku juga menjadi kasar, apalagi terhadap Rate. Seringkali hal sepele menjadi pemicu pertengkaran, lalu berakhir setelah ia memilih mengalah dan pergi. Aku bahkan semakin terjerumus ketika minuman keras bukan lagi menjadi kesenangan. Aku ingat ketika pertama kali serbuk jahanam itu merasuk ke tubuhku, aku serasa melayang, lebih bahagia dari segala bentuk bahagia yang pernah aku rasakan. Aku mulai menepikan rasa bersyukur. Aku mulai meninggalkan kewajibanku 5 waktu. Aku bahkan merasa tidak perlu takut lagi akan cerita Pak Kiai tentang siksa neraka. Yang mungkin paling parah adalah aku sekarang sudah berani membentak bahkan memaki-maki orang tuaku manakala ada sesuatu yang tidak aku senangi. Aku lupa siapa aku. Aku lupa bahwa aku memiliki orang-orang yang harus aku sayangi. Meski tidak henti ibu dan kekasihku mencoba menasehatiku, tidak sekali dua kali pula kerasnya pukulan ayahku mendarat telak di mukaku. Aku masih bergeming. Kecanduanku semakin parah. Ketika serbuk jahanam tidak aku peroleh, aku selalu mengamuk. Mungkin bagi sebagian orang, aku sudah menjadi sampah. Bagi mereka, kematianku adalah yang terbaik. Pekerjaanku hilang, tabunganku pun mengering. Semua orang berangsur menjauhiku. Tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi klien. Meski di ambang batas kesabaran itu, selain keluargaku adalah Rate yang masih sedia berusaha menyadarkanku. Hingga ketika itulah mungkin kesabarannya musnah. Mas, kumohon kembalilah kamu seperti yang dulu. Kamu yang ramah, kamu yang sopan, kamu yang selalu menjadi idaman buatku, buat keluargaku dan buat keluargamu. Kumohon Mas, kumohon. Kasihan ibu, kasihan Dian adikmu, kasihan bapakmu. Ibaratnya waktu itu masih dengan kelembutan dan kesabarannya sangat tulus. Namun betapapun ia memohon, pikiranku sudah kehilangan akal sehat.
Bukannya aku menunduk dan meminta maaf atas kesalahanku, aku justru memaki-makinya. Aku bentak dia dengan kasar. Pada saat itulah, bulir bening air mata itu mulai menetes dari lentik bola matanya. Tanda hatinya telah terluka, namun aku tidak peduli. Dalam kekecewaan itu, Rati masih sempat memberiku nasihat. Mungkin itulah nasihat terakhir yang ia berikan. Setelah itu, aku tidak tahu lagi bagaimana dan di mana dia berada. Mas, kalau kamu tidak bisa menyayangi diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menyayangi aku, Mas? Menyayangi keluargamu. Ingat, Mas, kelak kalau kamu tidak kembali seperti Ndaru yang dulu aku kenal, kamu pasti akan menyesal. Sekali lagi kumohon, sadarlah, Mas, atau hubungan kita harus berakhir. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku tidak butuh kamu. Pergi. Dan itulah saat terakhir aku melihatnya. Melihat kepergiannya dengan membawa tangis, membawa hati yang terluka. Setelah itu, mungkin memang aku sudah tidak menganggapnya. Aku makin terpuruk dalam kecanduan. Aku masih ingat, saat itu adalah September 2014, saat dimana kami seharusnya mulai menggenggam masa depan yang indah. Maret 2016. Aku sedang dalam perjalanan menuju rumah seorang teman malam itu ketika hujan deras tiba-tiba datang mengguyur. Maka dalam perjalanan itu, karena tidak membawa mantel, kuputuskan mencari tempat berteduh. Rumah besar dengan bangunan yang terlihat kokoh bagi istana itu menarik perhatianku. Tanpa pikir panjang, aku segera memarkir sepeda motor di terasnya sambil menunggu hujan reda. Aku sedang berdiri mengagumi keindahan rumah itu ketika pintu rumah yang berukuran besar itu terbuka lebar. Di sana telah berdiri seorang laki-laki. Ia memandangiku. Namun meski jarak kami sangat dekat, aku tidak bisa memandang wajahnya dengan jelas. Belum sempat aku mengeluarkan sepatah kata pun, sang laki-laki itu telah memintaku masuk. Aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Namun kurasakan ada kekuatan besar yang mendorong hatiku untuk mengikuti ajakannya. Aku pun melangkah masuk. Suasana di dalam ruangan itu ternyata sangat remang, nyaris gelap. Aku masih tidak bisa melihat wajah laki-laki itu dengan jelas. Ketika laki-laki itu memberi silakanku duduk, secara bersamaan muncullah 3 orang dari ruang lain. Dari gerak-geriknya, semuanya perempuan, memanggil yang satu dengan sebutan ibu. Bu, ada tamu. Buatkan minum. Juga sekalian bawakan kudapan. Dari sekilas percakapan, ku ketahui mereka adalah satu keluarga dengan 2 anak perempuan. Sementara itu, sang ibu dan laki-laki yang ternyata adalah ayah mereka kemudian duduk menemaniku. Heranku, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Aku pun juga hanya diam mematung, tidak tahu harus berkata apa. Sekejap kemudian 2 orang perempuan itu kembali muncul. Yang satu membawa beberapa minuman, dan yang lain membawa beberapa piring berisi kudapan. Silakan diminum, Mas. Juga kudapannya. Mas pasti suka. Sang ibu membuka percakapan dengan suara parau. Sementara yang lain hanya duduk terdiam. Aku masih coba melihat dengan jelas bagaimana rupa-rupa mereka.
Masih pula diliputi rasa penasaran, siapakah mereka? Aku merasakan ada sedikit keraguan ketika melirik minuman di dalam gelas itu. Aku lihat warnanya yang pekat, tapi aku yakin itu bukan teh. Ku coba mengamati lebih cermat. Hatiku sedikit berdesir ketika samar-samar isi gelas itu berwarna merah kehitaman. Dalam hati aku menanyakan, apakah minuman ini termasuk wedang gala? Si ibu lantas menyodorkan piring-piring berisi makanan, lalu kembali menawariku minuman dan memakan kudapan-kudapan itu. Kembali dalam hati aku berkata, baiklah, tidak baik menolak rezeki. Dan entah apakah Tuhan yang telah beberapa lama aku tinggalkan ini masih menyayangiku, ataukah memang masih tersisa sedikit keimanan dalam jiwaku. Aku mengangkat gelas itu dan kuucapkan bismillah ketika hendak meminumnya. Bersamaan itulah sebuah kilat berkelebat diikuti petir menggelegar dahsyat. Aku sangat terkejut dibuatnya. Dalam kilatan yang hanya singgah beberapa detik itu, telah cukup bagiku untuk meyakini apa isi gelas yang sedang aku pegang. Isi gelas itu memang berwarna merah pekat dan berbau anyir darah. Minumlah Cah Bagus. Ayo minumlah. Kamu sekarang tamu kami. Kamu harus minum. Kamu harus memakan makanan kesukaan kami. Kamu tidak boleh menolak, Cah Bagus. Kalau kamu menolak, kamu mati. Aku tersentak dengan ancaman si ibu yang datang secara tiba-tiba. Berani-beraninya dia mengancamku, mau cari mati rupanya. Namun ketika sekilas kulihat kepala si ibu berputar dari lehernya, perasaanku tiba-tiba mengatakan bahwa mereka bukanlah manusia. Nyaliku yang garang bagai singa ketika terpengaruh wedang gala rupanya tidak berani apa-apa ketika menghadapi situasi seperti itu. Nyaliku bagi lilin tertiup angin. Ketika kilatan yang berikutnya kembali singgah, isi piring itu juga terlihat jelas bagiku. Ada belatung, ada cacing, bahkan ada kelabang dan kalajengking. Kulihat semua masih dalam keadaan hidup. Seketika, gelas dalam pegangan terjatuh dan berderak. Jantungku berdegup sangat keras, seakan pasrah menanti apa yang akan terjadi. Aku melihat mereka satu persatu. Heranku, meski dalam keremangan, kini rupa mereka terlihat lebih jelas. Aku jatuh terkulai dari tempatku duduk ketika melihat perwujudan mereka. Aku memang masih melihat mereka sebagai wujud manusia. Namun dua orang gadis yang membawakan minuman dan makanan, kulihat wajah mereka hancur, dengan daging di bibir nyaris terlepas dan hanya tertahan oleh kulit. Kulihat kedua mata itu telah meninggalkan lubangnya, bergelantungan hampir lepas. Anggota tubuh mereka juga seperti tercapik, memperlihatkan daging merah mengalirkan darah. Ketika aku menoleh ke arah si ibu dan bapak, keduanya tidak kalah mengerikan. Kepala bapak itu remuk, tidak bisa lagi kubedakan mana mata mana hidung. Yang adanya darah kehitaman bercampur sesuatu berwarna putih, mungkin otak yang telah hancur. Begitupun si ibu, tidak hanya kepala yang nyaris terlepas dari lehernya, tubuh si ibu juga menganga. Dari tubuh yang terbuka itu, terlihat jelas isi perut yang terburai. Bahkan beberapa organ tubuhnya kulihat berserakan di lantai. Darah berceceran, menggenang di lantai. Sedetik dua detik, aku masih belum menyadari dengan apa yang terjadi. Aku tidak sempat berpikir siapa mereka. Ketika pada detik berikutnya semakin jelas ku yakini bahwa mereka adalah Demit, seketika itu lututku semakin lemas. Persendian serasa terlepas. Masih dalam posisi di mana mereka duduk, kulihat mereka dengan santai melahap cacing, kelabang, memakan belatung, mengunyah kalajengking seperti mengunyah kerupuk, lalu minum apa yang kulihat sebagai darah. Melihat itu, perutku tiba-tiba mual.
Mereka memandangiku. Aku sudah hampir kehilangan lebih dari separuh keberanian ketika salah satu dari mereka membawa gelas berisi darah dan piring berisi cacing. Si gadis dengan kedua bola mata keluar itu menghampiriku. Kamu sudah menjadi tamu kami. Kamu harus ikut menikmati makanan lezat ini. Aku tidak kuasa menolak ketika jari-jari berlumuran darah itu mengambil beberapa ekor cacing, lalu dengan paksa tiba-tiba menyejalkan cacing-cacing itu ke dalam mulutku. Tapi aku masih bisa bereaksi. Seketika, ku muntahkan cacing-cacing yang bagi berlarian di dalam mulutku itu. Melihatku memuntahkan cacing itu, kedua bola mata gadis yang sudah menggelantung itu kemudian bergerak-gerak. Mungkin tidak suka dengan sikapku barusan. Kamu tidak suka? Mungkin yang ini kamu suka. Si gadis itu berdiri dan mengambil sesuatu. Ingin sekali rasanya aku berontak dan melawan, namun semua sia-sia. Tubuhku terasa kaku tanpa bisa ku gerakkan. Jemari gadis itu menjepit seekor kelabang besar. Sang kelabang tampak tidak suka dalam jepitan itu dan meronta-ronta. Aku melihat mulut si gadis yang terbelah itu seakan hendak tersenyum. Lalu dengan cepat ia memasukkan kelabang itu ke dalam mulutku. Aku tidak berkutik ketika kelabang itu seperti berlari melalui tenggorokanku. Riuh tawa menyeramkan dari penghuni rumah seketika tumpah ketika seekor kelabang besar berhasil masuk ke dalam perutku. Seketika kurasakan mual yang luar biasa. Namun sisaan itu belum usai ketika gelas berisi darah itu ikut disejalkan ke mulutku. Anyir dan bau busuk menyengat keluar dari minuman itu. Namun betapapun aku menolak, darah itu telah masuk ke tenggorokanku. Melihat itu mereka kembali tertawa, tawa yang sangat mengerikan. Di saat seperti itulah dalam hati secara tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih terlibat. Meski dari mulut aku tidak sanggup berkata, namun dalam hati aku tetap memohon dengan sangat. Ya Allah, ku mohon selamatkan aku. Aku belum siap mati, ya Allah. Aku merasa doaku didengar. Karena begitu doa dalam hati terucap, aku merasakan ada sedikit kekuatan dan keberanian muncul di dalam hatiku. Aku harus segera menyelamatkan diri. Meski dengan mengesal, aku sadar aku harus keluar dari rumah ini. Aku tidak memperdulikan mereka yang terus tertawa mengerikan. Aku terus mengesal. Aku sudah hampir mencapai pintu ketika salah seorang dari gadis itu tiba-tiba jatuh berdebu tepat di depanku. Lalu dari bibir yang sudah tidak berbentuk itu terlihat menyeringai, memperlihatkan tulang rahang yang patah, mendekatkan wajahnya yang hancur ke mukaku, diikuti tawa riuh rendah dari penghuni lain. Dengan sangat terpaksa, aku menatap wajah hancur berdarah-darah itu. Di belakang sana, tidak lagi kulihat si gadis yang juga bermuka hancur, atau si ibu dengan kepala nyaris terpisah dari leher. Aku juga tidak melihat si bapak yang isi kepalanya berhamburan. Yang kulihat kini, telah berdiri 3 sosok dengan tubuh berbalutkan kafan. Pocong. Mereka menjadi pocong. Aku semakin tercekam tidak terkira ketika tangan si gadis itu diletakkan ke pundakku. Dalam hati aku tetap berdoa, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku. Maka pada satu kesempatan, aku merasakan semakin ada keberanian yang tumbuh. Kutepiskan tangan berlumuran darah itu, lalu aku merangkak sekuat tenaga menuju pintu. Aku berhasil keluar dari pintu itu. Masih dengan merangkak, aku mencoba menggapai sepeda motor. Mesin sepeda motor berhasil kunyalakan. Tanpa pikir panjang, aku menarik gas dalam-dalam. Tidak peduli hujan deras mengguyur tubuhku. Aku tersentak. Dari boncengan ku dengar suara seseorang, lalu tertawa terkikik menggema di kegelapan jalan. Aku sudah tidak mampu menguasai laju kendaraan ketika di depan sudah berdiri sesosok pocong. Aku coba menghindar, namun justru petaka menghadang.
aku menabrak sesuatu. Lalu semua terasa gelap. Isak tangis sayup-sayup terdengar oleh telingaku. Perlahan aku membuka mata. Wajah pertama yang kulihat adalah ibuku. Disusul berturut-turut bapakku, kemudian adikku Dian yang masih dengan seragam SMP-nya. Aku juga melihat Pak Endung bersama istri. Namun aku tidak melihat Ratih. Aku melihat ke sekeliling. Meski masih dengan perasaan pusing, aku bisa melihat bahwa aku berada di rumah sakit. Ibuku memandangku dengan penuh rasa cemas, sekaligus rasa lega. Dalam antara sadar dan tidak itu, aku masih bisa menanyakan apa yang terjadi. Ibuku hanya menjawab singkat. Yang penting kamu selamat, Le. Meski dengan kaki kiri patah, setelah beberapa waktu terbaring di rumah sakit, aku sudah diperbolehkan pulang. Di rumah, sosok-sosok mengerikan yang aku temui di rumah tepi jalan itu kembali menampakkan diri. Aku bahkan meyakinkan diri kalau aku memang tidak sedang mabuk atau sakau. Penampakan itu sangat nyata bagiku. Ketika petang tiba, di situ ketakutanku kembali dimulai. Berkali-kali aku melihat sosok pocong mengintip dari balik jendela. Memang hanya terlihat kepala dan ujung ikatan pocongnya saja. Namun sudah sangat cukup untuk membuatku bergidik ngeri. Terkadang, pocong itu berdiri di samping tempat tidur. Yang lebih aku takutkan adalah ketika malam terjaga dari tidur, di sana wajah pocong yang hancur berdarah-darah itu sering bertemu muka denganku. Tidak hanya sekali, namun terjadi berkali-kali. Seringkali aku juga melihat mereka sekeluarga berdiri menunggu di ranjang. Wujud mereka sama persis seperti yang kutemui di rumah tepi jalan itu, hancur berantakan. Terkadang ada yang mendekatiku dengan membawa kelabang atau kelajang, menyuruhku untuk memakannya. Keluargaku masih meyakini kalau aku mengalami halusinasi. Berkali aku mendapat rehabilitasi, beberapa kali aku juga diruqyah. Namun semua usaha itu masih belum memberikan hasil. Sungguh suatu siksaan yang sangat berat kurasakan. Namun berkat kasih sayang keluargaku, aku semakin pulih. Semakin terlepas dari rasa ketergantungan. Aku mulai kembali menjadi aku yang dulu. Kini tinggallah penyesalan yang menghiasi hari-hariku. Penyesalan dan perasaan bersalah karena telah membuat kecewa orang-orang yang tulus menyayangiku. Sosok-sosok menyeramkan yang menghantuiku mulai menghilang satu persatu ketika aku kembali menjalankan kewajiban 5 waktu. Apalagi pada akhirnya aku mengetahui rumah di tepi jalan itu sebenarnya hanyalah sebuah pohon besar, di mana pernah suatu ketika tepat di samping pohon itu ada sekeluarga meninggal di tempat kejadian karena mobil yang mereka tumpangi tergilas truk tronton. Berdasarkan hal itulah aku selalu menyertakan doa bagi keluarga yang menjadi korban kecelakaan itu. Bagaimanapun meski mengerikan, namun kurasa inilah sebuah kasih sayang Allah padaku. Peristiwa di rumah tepi jalan itu membawaku kembali pada aku yang dulu. Sore itu, sebuah mobil tampak pelan masuk ke halaman rumah. Dengan tertatih aku menyambutnya, meski aku tidak tahu siapa yang di dalamnya. Betapa aku sangat terkejut dan hampir tidak percaya ketika seorang wanita cantik tampak turun dan berjalan menuju ke arahku. Aku sangat mengenalinya. Saat itu pula mataku berkaca-kaca. Dia datang. Dia ada di sini.
Dan ini bukan mimpi. Namun, dia kini sudah bersama dengan yang lain. Seorang laki-laki ikut turun dan berjalan ke arah kami. Assalamualaikum, Mas. Apa kabarmu, Mas? Ia berkata lembut. Aku memandanginya dengan berkaca-kaca. Tanpa tersadar, aku bersimpuh sambil meminta maaf. Tak perlulah seperti ini, Mas. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Bangunlah. Aku bangun dari simpuhku. Lalu ketika aku rasa sudah lebih tenang, ku salami laki-laki yang ikut bersama Ratih. Selamat ya, Mas. Mas orang yang beruntung. Tolong jaga Ratih baik-baik. Laki-laki yang datang bersama Ratih itu hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah Ratih. Mas, kamu itu ngawur. Dia itu keponakan dari Kalimantan. Aku belum menikah, Mas. Ucap Ratih sambil tersenyum manja. Aku terkesiap. Kalimat terakhir inilah yang membuat semangatku seakan kembali. Aku tersenyum lega. Mas, sebenarnya aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu selama ini. Kamu hanya perlu tahu, Mas, kalau aku benar-benar tulus menyayangimu. Tapi kalau kamu memang sudah tidak membutuhkan aku, kali ini aku akan benar-benar pamit darimu. Kembali Ratih berucap dengan serius. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Namun kali ini aku memberanikan diri memeluknya. Untuk beberapa saat, ia membiarkanku dalam isahku. Lirih bisiku padanya. Ratih, kumohon jadilah ibu untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.